malam hari ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berbagi lagi pada sesi yang kesekian sejak bulan Juni tahun yang lalu. Alhamdulillah, kali ini kita akan berbicara mengenai fitonutrisi dan dampaknya terhadap imunitas tubuh. Nah, berikut ini selama kira-kira sekitar 25 menit sampai 30 menit ke depan saya akan berbicara. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu untuk menuliskannya di chat. Nanti akan dijawab oleh Pak Jeffrey dan kemudian saya juga. Karena Pak Jeffrey adalah pakar dalam masalah yang terkait dengan nutrisi ini. Lalu kemudian selama sekitar 10-15 menit akan dilanjutkan lagi oleh Pak Jeffrey dengan paparan mengenai hal-hal yang ada di balik produk-produk yang akan disampaikan ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja. Saya akan coba share screen-nya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sel sebagai bagian yang terkecil dari tubuh, tentunya kita tahu sel itu akan menyusun organ tubuh, kemudian organ tubuh akan menyusun kita sebagai manusia seutuhnya. Nah, kita tahu bahwa sel tubuh seperti ini dia dibentuk oleh protein dan lemak juga. Ini dibentuk oleh makronutrisi. Kemudian setelah itu sel tubuh itu juga akan diaktifkan kerjanya oleh vitamin dan mineral. Ini yang disebut sebagai mikronutrisi. Dan kemudian bukan hanya itu saja, bukan dibentuk dan diaktifkan saja, tapi kemudian juga diproteksi atau dilindungi oleh fitonutrisi. Jadi dengan demikian sekali lagi sel tubuh itu dibentuk oleh protein dan lemak atau makronutrisi, kemudian diaktifkan oleh vitamin dan mineral, serta dilindungi oleh fitonutrisi. Nah, malam ini yang akan kita bicarakan itu adalah hanya fitonutrisinya saja. Jadi sekelumit dari fungsi sel itu atau yang memproteksi sel tubuh itu. Kita langsung saja, apa sih sebetulnya yang disebut sebagai fitonutrisi? Ternyata fitonutrisi itu adalah bagian dari tanaman yang bukan merupakan vitamin, mineral, dan serat, namun demikian memiliki manfaat kesehatan yang sangat tinggi. Nah, sampai saat ini banyak dari bagian-bagian fitonutrisi itu yang belum bisa diketemukan struktur molekulnya dan seterusnya. Nah, kita coba langsung mulai saja. Yang akan dibahas di sini itu tidak banyak. Yang pertama itu adalah kurkumin, kemudian Sophora japonica, lalu ada rosemary, ada quercetin, lalu ada berry extract dan citrus bioflavonoid ini yang dijadikan satu. Jadi semuanya terkandung di dalam bioflavonoid. Nah, hanya itu saja. Padahal kita tahu bahwa fitonutrisi itu jumlahnya ribuan. Bahkan orang mengatakan bahwa flavonoid, bioflavonoid itu hanya flavonoid saja sekali lagi itu terdiri dari 4.000 sampai 6.000 jenis bahan. Jadi banyak sekali. Nah, pertama kita berbicara mengenai kunyit. Saya sengaja berbicara mengenai fitonutrisi ini supaya kita semuanya, saya yakin sih banyak di antara sejawat sekalian di sini, maksudnya para sahabat sekalian di sini yang sudah sangat memahami apa itu fitonutrisi dan sebagainya. Tetapi bagi yang mungkin belum terlalu paham mengenai fitonutrisi dan sebagainya, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk betul-betul mensyukuri apa yang ada di sekeliling kita yang kelihatannya sederhana, namun ternyata manfaatnya itu luar biasa sekali. Nah, pertama kita akan berbicara dari kunyit atau turmeric dalam bahasa Inggrisnya. Kunyit itu mengandung banyak sekali fitonutrisi, tapi fitonutrisi utamanya itu adalah kurkumin. Nah, kalau kemudian kita berbicara lebih lanjut, apa sih manfaat kurkumin itu? Kita lihat sama-sama. Ternyata manfaat kurkumin itu banyak sekali.
mulai dari antioksidan, antiinflamasi, kesehatan otak, kesehatan mental, kesehatan sendi, bahkan sebagai untuk kesehatan hepar. Kita mulai satu persatu. Antioksidannya, kita tahu bahwa antioksidan itu mencegah stres oksidatif. Jadi yang dimaksud dengan stres oksidatif itu adalah kerusakan dari sel akibat radikal bebas. Itu yang disebut sebagai stres oksidatif. Dan apa dampak dari stres oksidatif ini adalah menyebabkan penuaan dini dan juga menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Nah, kemudian berikutnya di sini turmeric itu antioksidannya juga melindungi terhadap kerusakan-kerusakan yang lainnya. Berikutnya adalah antiinflamasi. Kita tahu bahwa antiinflamasi atau anti peradangan itu juga sebetulnya radang itu penting sebagai suatu warning system atau sistem peringatan agar tubuh itu bisa memproduksi imunitas, sistem imunitas. Tapi peradangan yang berlebihan itu akan tidak baik jadinya. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, dalam hal kurkumin ini, antiinflamasinya itu terjadinya di level molekuler. Berikutnya kita bicarakan mengenai apa manfaat kurkumin atau turmeric ini pada kesehatan otak. Ternyata dia memperbaiki struktur neuron dan mensimulasi BDNF. BDNF itu adalah Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini adalah semacam hormon seperti growth hormone begitu yang menjaga agar neuron kita itu tetap sehat. Kita tahu bahwa sel neuron itu sulit sekali untuk digantikan, tetapi neuron itu bisa melakukan percabangan-percabangan. Nah, percabangan-percabangan ini distimulasi oleh BDNF, dan BDNF ini itu juga sangat dipengaruhi oleh kurkumin atau fitonutrisi. Kemudian karena itu dengan adanya struktur neuron yang lebih baik, maka ini akan meningkatkan ketajaman memori dan karena itu juga mencegah gejala Alzheimer dan demensia. Kita tahu bahwa kalau efek menua itu biasanya akan terjadi Alzheimer dan demensia. Berikutnya, turmeric atau kunyit yang biasa kita pakai sehari-hari di dapur itu ternyata bisa juga untuk kesehatan mental. Jadi mencegah depresi. Kemudian juga kesehatan sendi, dalam hal ini menangkal radang sendi karena efek antiinflamasinya. Nah, kemudian fungsi hepar sebagai fungsi ini dia turmeric itu sebagai hepatoprotektor atau menjaga kerusakan hepar karena toksin pada asupan makanan dan minuman kita. Jadi banyak sekali fungsinya. Berikutnya yang kita bicarakan adalah fitonutrisi quercetin yang ada pada brokoli, asparagus, dan kale. Ini quercetin sebagaimana diketahui itu masuk pada golongan fitonutrisi flavonoid. Kalau sekilas kita bicarakan, apa sih kira-kira manfaat dari quercetin itu ternyata juga banyaknya luar biasa. Antiinflamasi tadi sudah dibicarakan, juga termasuk ada antioksidannya juga. Lalu dia juga ternyata untuk kesehatan otak. Jadi antioksidan pada quercetin itu bisa mengurangi gangguan fungsi otak kronik. Artinya adalah sama dengan tadi, turmeric itu dia mencegah gejala Alzheimer dan demensia. Lalu ternyata quercetin itu juga bisa memiliki efek anti alergi. Jadi pada percobaan di lab itu ternyata benar-benar quercetin itu mampu meniadakan gejala alergi. Selain itu juga dia menurunkan tensi darah, kemudian membantu mengontrol kadar gula darah. Menariknya juga ternyata quercetin itu juga bisa meningkatkan endurance, jadi meningkatkan performa pada latihan fisik atau olahraga. Jadi ini penting sekali bagi mereka-mereka apalagi pada saat ini, dan sekaligus menghambat proses penuaan. Ini adalah karena efek antioksidannya. Dan ternyata quercetin itu juga memiliki efek anti kanker.
Ini menurut beberapa literatur, beberapa referensi, antara lain di headline USA.com. Ini efek anti kankernya terutama pada kanker hati, kemudian paru-paru, payudara, rahim, usus besar, dan sebagainya, termasuk kanker adrenal, yaitu kanker kelenjar. Nah, itu baru 2 fitonutrisi yang kita bicarakan. Kemudian satu hal yang menarik adalah kopi itu kita tahu ternyata juga selain mengandung kafein, dia juga mengandung quercetin. Dan kopi itu sebetulnya sudah cukup terkenal untuk bisa mencegah penyakit Alzheimer dan demensia juga. Ternyata dalam penelitian itu ditemukan bahwa bukan kafeinnya yang selama ini dipercaya bisa mencegah penyakit Alzheimer, tetapi justru quercetinnya ini. Jadi dengan demikian minum kopi tanpa gula di pagi hari itu bisa meningkatkan fungsi otak. Berikutnya kita berbicara mengenai Sophora japonica. Sophora japonica ini jadi kalau dalam bahasa Latin J itu dilafalkan sebagai Y. Jadi ini Sophora japonica. Atau lebih terkenal sebagai huaihua. Ini banyak sekali mulai dari Jepang, Korea, kemudian di Cina juga sudah lama dijadikan medicinal herb, yaitu herbal medicinal. Ternyata fitonutrisinya itu banyak sekali. Mungkin beberapa di antaranya sudah kita kenal, tapi beberapa di antaranya itu asing di telinga kita. Misalnya seperti rutin, quercetin, tadi sudah barusan dibicarakan, lalu ada isoramnetin, ada genistein, dan camferol. Nah, kita tidak perlu mengingat-ingat fitonutrisinya itu apa saja, tetapi sebaiknya kita memahami apa saja sih manfaat dari Sophora japonica ini. Ternyata juga hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, fitonutrisi sebelumnya. Pertama, punya efek antioksidan, kemudian juga antiinflamasi. Dan ternyata Sophora japonica itu juga dipercaya memiliki efek anti kanker. Dalam hal ini terutama kankernya adalah kanker prostat. Jadi berbeda dengan yang tadi yang sebelumnya ini quercetin itu untuk kanker payudara dan seterusnya. Lalu menarik sekali bahwa Sophora japonica ternyata juga untuk kesehatan vaskuler. Yang pertama adalah meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan karena dia pembuluh darahnya elastis, dia kemudian juga mencegah stroke dan penyakit kardiovaskuler yang lain. Termasuk juga Sophora japonica itu sangat terkenal untuk bisa mencegah terjadinya hemoroid. Kita tahu bahwa hemoroid itu antara lain diakibatkan oleh tersumbatnya pembuluh darah yang ada di sekitar anus dan rektum. Jadi ini Sophora japonica bagus sekali untuk mencegah hemoroid. Nah, yang ketiga yang kita bicarakan adalah rosemary. Rosemary ini ternyata fitonutrisinya ada carnosol, ada carnosic acid, rosmarinic acid, dan seterusnya. Oke, sekali lagi kita tidak perlu hafalkan apa saja fitonutrisinya, tapi yang paling penting adalah manfaatnya. Ternyata rosemary yang dalam bahasa Latin itu nama tanamannya adalah Rosmarinus officinalis, itu sama. Pertama punya efek antioksidan, kemudian antiinflamasi. Bahkan dia juga rosemary ini memiliki efek antimikroba. Jadi sangat menarik sekali karena dengan demikian bisa mampu meningkatkan imunitas dengan memusnahkan mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini untuk penjagaan yang primer, yang awal. Kemudian dia juga bisa meningkatkan mood atau perasaan kita, rasa hati. Jadi dengan menekan stres, kemudian meningkatkan kualitas tidur, serta juga memperbaiki keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Jadi kalau keseimbangan bakteri baik itu terjaga, ternyata itu sangat mempengaruhi mood. Begitu juga dia ada efek untuk kesehatan otak dan kesehatan mata. Jadi daya antioksidannya itu pada pembuluh darah mata menyebabkan terjadinya mikrovaskularisasi yang lebih baik.
Dan oleh karena itu dia bisa menghambat terjadinya AMD atau age-related macular degeneration. Sebagaimana kita ketahui, AMD ini adalah penyakit kebutaan pada mata yang biasanya diakibatkan oleh karena usia. Nah, kemudian rosemary itu juga ternyata berfungsi sebagai hepatoprotektor atau melindungi kesehatan dari hati kita. Kita teruskan dengan acerola. Acerola itu mengandung fitonutrisi bioflavonoid. Ternyata di luar dugaan kita, bioflavonoid itu banyak sekali jenisnya. Ada 5 jenis, flavonol, flavon 3-ol, flavon, flavonon, dan antosianidin. Yang masing-masing itu kalau flavonol itu terdiri dari quercetin dan seterusnya, kemudian flavon 3-ol itu katekin, epikatekin, galat. Ini banyak sekali ada pada daun teh, termasuk theaflavin, kemudian flavon, lalu flavonon ini termasuk hesperidin dan seterusnya. Lalu antosianidin, ini juga banyak sekali jenisnya. Kita tahu bahwa misalnya seperti hesperidin, kemudian antosianidin itu banyak ada kandungannya di buah-buahan dan sayuran yang berwarna ungu. Nah, kenapa gambar di sini acerolanya bukan acerola yang merah, tapi acerola yang masih hijau? Karena justru kandungan dari antioksidan, kandungan dari fitonutrisinya itu banyak sekali ada pada saat acerola ini masih belum matang. Dan pada saat dia sudah mulai orange, sudah mulai menjadi merah, maka yang menjadi banyak adalah gula kompleks, karbohidrat kompleks maksudnya, dan kemudian antioksidannya masih tetap kuat sekali, namun demikian fitonutrisi yang lain sudah sangat berkurang. Nah, kita tahu juga flavonoid di dalam acerola ini manfaatnya sebetulnya banyak, tetapi saya ringkaskan menjadi antioksidan, juga punya efek anti alergi, lalu sebagaimana tadi kesehatan kardiovaskuler sekali, mencegah penyakit degeneratif, mencegah plak dan seterusnya, dan termasuk dia untuk kesehatan syaraf. Jadi dia memiliki fungsi nervous system support. Jadi benar-benar menunjang kesehatan syaraf itu. Nah, kenapa kita membicarakan mengenai fitonutrisi dan lain-lain itu? Karena sekali lagi kalau kita melihat adalah bahwa semua fitonutrisi yang kita bicarakan, mulai dari turmeric, brokoli, dan lain-lain seperti itu, Sophora japonica, rosemary, acerola, itu semuanya memiliki kesamaan, yaitu punya efek antioksidan, antiinflamasi, dan memperbaiki vaskularisasi. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan vaskularisasi itu adalah memperbaiki aliran darah baik di pembuluh darah mikro maupun pembuluh darah makro. Dan kandungan fitonutrisinya banyak sekali seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana ini hubungannya dengan meningkatkan imunitas. Nah, kita tahu bahwa antioksidan dan antiinflamasi itu sangat erat kaitannya dengan meningkatkan imunitas itu. Kalau kita lihat sekilas sekarang, bagaimana sih respons imun terhadap invasi virus? Kalau sekarang ini yang terkenal adalah virus COVID-19 dan sebagainya itu. Tapi ini bukan terbatas pada virus saja, tapi seluruh mikroba patogen, yaitu mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Nah, kita melihat secara ringkas saja, secara gampang, kalau misalnya virus itu masuk ke dalam tubuh, maka yang pertama kali memusnahkan, bertugas untuk memusnahkan, itu adalah makrofag. Makrofag ini atau sel penyaji antigen ini itu akan memusnahkan. Nah, kemudian kalau misalnya ada mikroba yang mati atau virus yang mati dan itu ada di permukaan kulit, inilah kemudian yang menyebabkan misalnya bekas luka itu, bernanah. Ini adalah bangkai dari mikroba ditambah dengan makrofag yang sudah mati itu tadi, sel-sel mikrofag yang sudah mati. Kemudian kalau makrofag ini
makrofag maksudnya, ini tidak mampu menangkal, maka dia akan langsung juga membentuk T-cell, dan sekaligus T-cell itu juga memerangi virusnya, sekaligus juga memberikan sinyal agar sel itu memproduksi antibodi yang spesifik, misalnya seperti sel B-cell dan kemudian sitokin. Nah, kemudian karena adanya sinyal sitokin itu, maka terbentuk antibodi yang spesifik. Gambarannya secara singkat adalah seperti itu. Kemudian kalau lebih rinci lagi adalah setelah B-cell ini mengirim sinyal, dalam hal ini sitokin ke sistem imun untuk membentuk antibodi, seringkali karena banyaknya virus yang masuk, sinyal ini tidak terkendali. Jadi sitokin ini tidak terkendali, sehingga dia sangat berlebihan, dan kemudian dia juga membentuk antibodi yang tidak lagi bisa membedakan mana sel patogen yang asing dan mana sel yang sehat. Akibatnya apa? Akibatnya semua sel tubuh kita, baik yang sehat maupun yang sakit, itu semuanya diserang. Nah, kalau ini sangat parah, ini kemudian bisa menyebabkan kematian. Inilah yang disebut sebagai badai sitokin. Jadi, proses terbentuknya sitokin yang berlebihan yang sebetulnya menjadi tidak normal lagi. Gambarannya adalah seperti itu. Dan kita tahu bahwa pengaruh badai sitokin itu adalah disfungsi atau gangguan fungsi mikrovaskular, kemudian makrovaskular, kemudian ada pelepasan plak di pembuluh darah, sehingga dengan demikian mereka yang berisiko penyakit jantung koroner itu menjadi lebih parah lagi. Dan itulah karena sebabnya maka badai sitokin ini kerap sekali menyebabkan kematian. Nah, mungkin sampai di sini itu cukup, mudah-mudahan menjadi cukup jelas bahwa fitonutrisi yang kita bicarakan itu tadi yang memiliki efek antioksidan dan sekaligus antiinflamasi. Jadi dengan demikian bisa menekan atau mengurangi terjadinya risiko sitokin, pelepasan sitokin yang berlebihan, yang bisa mengakibatkan badai sitokin ini. Nah, jadi kita tahu bahwa bahan-bahan yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh itu sebetulnya ada banyak, ada beberapa jenis vitamin dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara mengenai fitonutrisi saja, sekali lagi kita berbicara mengenai turmeric yang mengandung kurkumin, brokoli dan lain-lain yang mengandung quercetin, kemudian Sophora japonica mengandung beberapa jenis fitonutrisi seperti di kolom sebelah kanan. Kemudian rosemary ini antara lain mengandung carnosol dan acerola yang punya kandungan bioflavonoid yang tinggi sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan itu semuanya? Masa kita harus mengkonsumsi itu semuanya setiap hari, 3 kali sehari, brokoli, asparagus, kemudian kale, dan Sophora japonica dan sebagainya. Kita masih belum terpikir di mana itu bisa didapatkan. Nah, karena itu mungkin kita kemudian berpikir apakah ada kira-kira suplemen makanan yang mengandung semua manfaat fitonutrisi tersebut. Ternyata kita perlu bersyukur bahwa ini ternyata ada yang mengandung semua fitonutrisi ini. Dan kalau kita berbicara mengenai itu, maka tidak lain kita berbicara mengenai Nutrilite. Karena Nutrilite itu adalah the first, the only, dan the best. Jadi yang pertama, satu-satunya, dan yang terbaik. Kita tahu persis kenapa yang pertama. Ini yang pertama mengintroduksi atau memperkenalkan mengenai proses fitonutrisi yang dimasukkan ke dalam suplemen. Kemudian satu-satunya yang mulai ladang pertanian dan lain-lain itu semuanya milik sendiri dan yang terbaik karena penjualannya yang terbesar seluruh dunia. Nah, kalau kita berbicara mengenai itu, maka kita ingin Anda semuanya untuk mengenal Double X ini. Double X ini adalah suplemen makanan yang mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 fitonutrisi. Jadi fitonutrisinya itu ada 22, diantaranya itu adalah kurkumin, turmeric,
kemudian quercetin, kemudian ada Sophora japonica, rosemary, dan bioflavonoid. Yang kita tahu persis manfaatnya bermacam-macam sekali, mulai dari hepatoprotektor, antioksidan, antiinflamasi, dan seterusnya. Nah, jadi dengan demikian kita tahu persis bahwa kalau kita melihat dari segitiga ini tadi, yang bahwa sel tubuh itu dibentuk oleh protein dan lemak, kemudian diaktifkan oleh vitamin dan mineral, serta diproteksi oleh fitonutrisi, maka kalau kita berbicara mengenai fitonutrisi tentu tidak lengkap kalau kita tidak berbicara mengenai pembentuknya, yaitu protein yang baik, kemudian lemak yang bagus juga, yaitu asam lemak, kemudian setelah itu juga vitamin dan mineral. Nah, untuk itu yang direkomendasikan itu adalah untuk asam lemaknya adalah salmon omega 3, kemudian proteinnya high protein. Lalu kita sudah membicarakan tadi double X, ini yang 22 vitamin, kemudian 10 mineral dan 22 fitonutrisi, 12 vitamin maksud saya, dan 22 jenis fitonutrisi tadi. Lalu ada BioC Plus yang mengandung acerolase dan garlic licorice, ini terutama garlic mengandung alisin. Nah, saya sebetulnya masih ingin berbicara panjang lebar, tetapi lebih baik kita langsung ke tanya jawab saja. Tapi yang paling penting adalah yang perlu kita renungkan, apa yang Anda putuskan hari ini itu akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun ke depan. Senang sekali sudah bisa berbagi dengan Anda. Saya sekarang serahkan kembali kepada expertnya Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Hari untuk penjelasan yang luar biasa pada malam hari ini. Jadi kita bisa mendapat gambaran ya teman-teman tentang pentingnya fitonutrisi. Karena di luaran orang lebih mengenal yang namanya obat, atau sekarang sudah lebih mengenal yang namanya vitamin. Tapi mengenai fitonutrisi ini banyak yang belum tahu. Ya, mungkin ada yang taunya herbal dan lain-lain, tapi ini fitonutrisi lebih luas lagi cakupannya. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan ya teman-teman yang mau bertanya sehubungan dengan fitonutrisi, makronutrisi, mikronutrisi. Kita beruntung ada Pak Hari Bagio yang akan bisa menjawab apapun yang mungkin teman-teman masih bingung. Oke, saya akan tunjukkan video dulu ya dari Nutrilite tentang fitonutrisi ini, teman-teman. Bicara tentang makanan, selera menjadi prioritas. Tapi, apakah Anda pernah memikirkan tentang fitonutrisi? Fitonutrisi adalah nutrisi alami yang ditemukan dalam buah dan sayur. Dan kini, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa fitonutrisi adalah kunci mendukung kesehatan yang lebih baik. Anda mungkin tidak menyangka, warna dapat membantu mengenali fitonutrisi dalam buah dan sayur. Buah dan sayur berwarna hijau kaya akan lutein. Warna merah mengandung lycopene, biru dan ungu menyediakan resveratrol, kuning dan jingga mengandung beta-karoten, dan warna putih memberi Anda alisin. Spektrum warna ini memberikan semua fitonutrisi yang Anda perlukan untuk hidup sehat. Fitonutrisi hanya ditemukan di tumbuhan. Fitonutrisi adalah inti dari suplemen Nutrilite. Nutrilite selalu terdepan dalam penelitian di bidang nutrisi, terutama mengenai fitonutrisi. Jika dikombinasikan dengan olahraga, pola makan yang kaya buah dan sayur berperan pada kesehatan jantung dan organ lainnya, melawan radikal bebas dan mendukung kesehatan optimal. Kesehatan optimal adalah inti dari Nutrilite dan kunci untuk membantu Anda menuju hidup optimal. Nutrilite. Oke, semoga videonya memberikan gambarannya walaupun hanya 1 menit. Oke, Pak Hari, sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk, dimulai dari Pak Sanjoyo. Untuk toddler umur 2 tahun, Nutrilite apa yang paling tepat? Silakan Pak Hari. Terima kasih. Jadi untuk anak-anak mulai dari 2 tahun sampai dengan 12 tahun, itu ada
fitonutrisi suplemen yang disarankan itu namanya adalah chewable concentrated fruit and vegetable. Jadi sekali lagi chewable concentrated fruit and vegetables. Itu banyak sekali mengandung fitonutrisi seperti quercetin, kemudian lutein, kemudian lycopene dan lain-lain seperti itu. Jadi disarankan kira-kira gambarannya seperti itu. Silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Juga acerolase bisa diberikan. Tergantung pada apakah hanya untuk menjaga kesehatan saja atau misalnya untuk menghindari gejala penyakit dan seterusnya. Silakan Pak Jeffrey. Ya betul Pak Hari. Chewable concentrat, fruit and vegetable fiber ya, karena anak-anak kecil kadang cenderung nggak suka makan sayur dan buah. Ditambah acerolase, ditambah lagi protein, karena protein sudah bisa diberikan umur 1 tahun ke atas untuk membantu pertumbuhan anak-anak umur 1 tahun ke atas. Jadi sudah melihat banyak sekali anak-anak yang diberikan Nutrilite, jadi nutrisi tercukupi, perkembangan dan pertumbuhannya itu sangat sehat, sangat baik sekali. Oke, semoga menjawab pertanyaan Pak Sanjoyo. Sekarang dari Pak Willy. Dulu fitonutrisi belum tahu namanya, makanya disebut orang sebagai unsur tumbuhan. Tapi sekarang sudah ada nama-nama dari fitonutrisi. Di kunyit namanya kurkumin. Pertanyaannya, nama itu didapat dari penemunya bernama kurkumin kah? Mohon kabar ya. Lalu Sophora japonica itu apa? Fungsinya salah satunya adalah mencegah terjadinya hemoroid. Hemoroid adalah tersumbatnya aliran darah di anus dan rektum. Apa pengaruh nyatanya apabila tersumbatnya aliran darah di anus dan rektum? Apa itu rektum? Mohon kabar ya. Jadi banyak. Ya. Itu dulu Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih pertanyaannya Pak Willy. Jadi yang pertama, apakah kurkumin itu nama penemunya? Mohon maaf, saya memang tidak tahu apakah penemunya itu namanya kurkumin atau tidak dan seterusnya. Tapi biasanya itu mengacu pada manfaatnya, gitu. Jadi karena kunyit itu dalam bahasa Latin itu adalah kurkuma bla 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 gitu dalam namanya, maka fitonutrisi yang ada di dalamnya yang utama disebutnya adalah kurkumin. Jadi sekali lagi itu saya kira sih bukan nama penemunya. Kemudian berikutnya hemoroid. Hemoroid itu sebetulnya secara gampang itu adalah wasir dalam bahasa Indonesianya. Sebenarnya hemoroid juga bahasa Indonesia sih. Dan sebagaimana kita ketahui, wasir itu adalah ada 2 jenis, yaitu wasir yang berdarah dan yang kering, yang tidak berdarah. Lalu kita tahu bahwa penyebabnya itu sebetulnya yang pertama adalah karena kekuatan dari otot rektum atau anus itu sudah sangat berkurang. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga yang banyak terjadi itu adalah karena penyumbatan di sana. Jadi karena penyumbatan pembuluh darah di rektum itu, maka yang terjadi adalah ototnya menjadi tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Secara singkat kira-kira gambarannya adalah seperti itu. Nah, yang paling berhak atau paling kompeten untuk menjelaskan mengenai penyakit wasir ini tentunya adalah seorang dokter. Silahkan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Tidak Pak Hari. Sekarang lanjut ya. Apa bedanya mikroba dan virus? Mikroba itu adalah sebutan umum untuk jenis-jenis bakteri, virus, dan lain-lain yang biasanya ukurannya itu kecil dan tidak terlihat oleh mata. Kemudian di antara mikroba, jadi mikroba itu terdiri atas bakteri dan juga virus. Jadi dengan demikian bedanya mikroba dan virus adalah virus itu masuk golongan mikroba, bakteri juga masuk golongan mikroba. Secara singkat seperti itu Pak Jeffrey, terima kasih. Oke. Terakhir Pak Hari dari Pak Willy, AMD sama dengan kebutaan karena usia.
Lalu hubungannya dengan katarak apa? Saya lihat di buku katalog MW, katarak itu karena kurangnya vitamin. Vitamin apa yang diperlukan untuk orang yang berkatarak? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih Pak. Nanti kalau ada tambahan silakan ya Pak Jeffrey. Jadi begini, katarak itu adalah kekeruhan lensa mata. Sekali lagi, katarak adalah kekeruhan lensa mata. Dan biasanya itu disebabkan karena kekurangan vitamin C dan kemudian juga ada kaitannya dengan beta karotin dan lain-lain seperti itu yang sangat baik untuk kesehatan mata. Sementara AMD atau makular degenerasi itu tidak terjadi pada lensa mata, tapi terjadi pada retina. Jadi sekali lagi, terjadi pada retina mata, jadi di belakangnya lensa mata itu. Nah, karena kita tahu bahwa retina itu yang bisa kemudian menerjemahkan cahaya yang masuk melalui lensa sehingga kita bisa mengenal gambar, bisa mengenal warna dan seterusnya. Karena usia, maka ini terjadi penurunan fungsi dan itu tidak ada obatnya sampai sekarang, tapi bisa dicegah. Antara lain dicegah dengan omega 3 misalnya memperbaiki mikrovaskularisasi, memperbaiki peredaran darah, kemudian juga dengan beberapa fitonutrisi yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Semoga menjawab pertanyaan Pak Willy. Ya, nanti di Nutrilite ada produk namanya Bilberry with lutein, tuh bagus sekali buat kesehatan mata, dan juga salmon omega 3 ya Pak Willy. Sekarang dari Ibu Fani, untuk orang yang autoimun, kira-kira suplemen apakah yang tepat yang dapat membantu imunnya kembali normal? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, secara umum, autoimun itu diakibatkan oleh karena sel imunitas tubuh kita itu tidak lagi mengenali mana bakteri yang patogen, yaitu penyakit-penyakit yang masuk, dan mana sel tubuh yang sehat. Sehingga dengan demikian, sel imunitas kita justru memerangi semuanya. Dia tidak bisa mengenal siapa lawan, siapa kawan, semuanya saja diserang. Itulah sebabnya maka autoimun itu gejalanya bisa bermacam-macam sekali. Nah, dengan demikian, maka pada waktu itu kita juga mendapatkan training dari ahli autoimun. Itu dikatakan bahwa sebetulnya penyebab autoimun itu adalah karena DNA itu yang rusak. Jadi DNA sel kita yang rusak. Karena itu yang disarankan adalah memperbaiki DNA. Nah, memperbaiki DNA itu ada dua hal. Yang pertama itu dengan asupan protein yang benar-benar bagus, di mana kalau dalam hal ini disarankan adalah high protein. Kemudian berikutnya itu adalah dengan fitonutrisi. Jadi dengan fitonutrisi kita itu akan sangat bagus karena dia bekerja sampai ke tingkat DNA. Nah, dalam hal ini banyak dokter yang justru menyarankan untuk menghentikan konsumsi double X karena hanya karena melihat bahwa double X itu meningkatkan imunitas. Tapi sekali lagi perlu saya garis bawahi di sini bahwa benar double X itu meningkatkan imunitas, tapi juga double X itu bekerja sampai tingkat DNA. Jadi memperbaiki DNA. Memang prosesnya lama dan autoimun sebagaimana diketahui itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa ditekan gejalanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi dengan demikian apa yang bagus untuk autoimun adalah double X, tetapi dosisnya dikurangi, ditambah dengan protein, dengan dosis yang ini. Omega 3 juga akan sangat bagus untuk memperbaiki itu. Jadi trio fondasi. Tapi dosisnya mulai dengan dosis yang rendah terlebih dahulu. Silakan kalau ada tambahan Pak Jeffrey. Terima kasih. Oke, cukup Pak Hari, terima kasih. Jadi kita perlu perbaiki intinya ya. Jadi autoimun karena ada masalah di inti sel, itu disebut DNA. Jadi kalau double X, protein, omega 3 bisa membantu bersama-sama, itu yang disebut trio foundation,
ada makronutrisinya, ada mikronutrisi dan fitonutrisi untuk membantu terciptanya sel-sel yang lebih sehat di kemudian hari. Tapi ini nggak instan ya teman-teman, karena ini bukan obat. Kalau obat mungkin ya langsung beda ya treatment dari dokter. Kalau multivitamin, kita memberikan bahan-bahan untuk tubuh memperbaiki apa yang rusak dari dirinya sendiri. Oke, lanjut dari Pak Igu. Produk multivitamin Double X itu kalau untuk maintenance kesehatan, berapa takaran pakainya? Silakan Pak Hari. Ya, masih. Jadi Double X itu saran pemakaiannya adalah 2 kali sehari 1 set. Jadi 1 set terdiri atas 3 kaplet. Nah, tetapi juga kalau kita sudah mulai staminanya menurun dan sebagainya, kalau saya sendiri, saya kemudian tingkatkan menjadi 3 kali sehari. Sementara itu ada banyak kenalan saya juga yang mengkonsumsinya hanya 1 kali sehari. Jadi dengan demikian ini kalau maintenance itu saya tetap merekomendasikan 2 kali sehari, pagi sore 1 set masing-masing. Kalau Pak Jeffrey lebih banyak sekali pengalamannya, silakan ditambahkan Pak Jeffrey. Ya, kalau saya sama Pak Igu, 2 kali sehari saya konsumsi Double X seperti itu. Oke, itu buat alasan maintenance kesehatan ya. Karena apa yang saya makan sehari-hari, saya menyadari sekali warna-warna sayur buahnya udah susah dikontrol. Karena memang itu perlu waktu dan perlu biaya ya buat mengatur warna-warni dari sayuran, buah. Kita juga mau pilih yang organik. Kami pernah coba, tapi akhirnya kita lebih mengandalkan Nutrilite Double X seperti itu. Pertanyaan dari Dio, apa ada alasan khusus mengapa penjelasan mengenai fitonutrisi barusan tidak mencakup buah dan sayur yang berwarna merah dan ungu? Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih pertanyaannya ini Mas Dio. Jadi sebetulnya saya akan memasukkan itu karena buah dan sayur yang berwarna merah dan ungu, maksudnya terutama seperti berry blend, itu juga fungsinya banyak sekali. Dan kemudian juga berry blend itu ternyata kandungan fitonutrisinya itu ada belasan, bahkan lebih dari 20. Nah, namun karena yang kita bicarakan itu sudah banyak dan fungsinya itu kira-kira rata-rata sama, maka malam hari ini kita tidak membicarakan mengenai itu. Tapi benar bahwa sebetulnya fitonutrisi dari buah, terutama berry, apakah itu elderberry, blackberry, blackcurrant, dan seterusnya, itu memang penting sekali. Dan itu semuanya juga ada di Double X. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Jeffrey. Oke, makasih Pak Hari. Makasih Mas Dio buat pertanyaannya. Lanjut dari Pak Budi di Makassar, nutrisi yang tepat untuk penyembuhan luka pada penderita diabetes. Silakan Pak Hari. Ya, jadi kalau disebut penyembuhan luka pada penderita diabetes, kita sebelum berbicara mengenai nutrisi apa, kita berbicara mengenai diabetes. Penderita diabetes itu biasanya memang lukanya sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena peredaran darah, jadi relatif karena gula darahnya itu tinggi, maka viskositas darah atau kekentalan darah itu jauh lebih tinggi. Karena kekentalan darahnya tinggi, maka di beberapa pembuluh darah mikro, pembuluh darah yang kecil, ini kemudian mengalami gangguan sirkulasi atau peredaran darah. Inilah kemudian yang menyebabkan luka itu tidak cepat sembuh karena tidak terganggu aliran darahnya. Nah, kalau pertanyaannya adalah penyembuhan luka itu pakai nutrisi apa? Yang pertama sekali kita perlu sembuhkan terlebih dahulu viskositas darahnya dengan omega 3, Pak Budi. Jadi sekali lagi adalah omega 3 itu untuk mengencarkan darahnya, untuk mencegah platelet dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah asupan untuk membentuk jaringan untuk penyembuhan luka itu. Jadi dengan protein. Nah, kemudian
Juga tentunya untuk selain omega 3 dan protein itu tentunya kita juga perlu memperbaiki metabolismenya. Jadi sekali lagi dengan fitonutrisi double X yang disarankan dalam hal ini. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Dari Pak Prasetya, izin bertanya Pak, apa itu sitokin dan bagaimana cara menanggulangi badai sitokin? Terima kasih. Ya, sebelum itu saya ingin sampaikan, Pak Jeffrey kelihatannya ada yang raise hand. Jadi kalau masih ada kesempatan nanti kita akan mempersilahkan. Tapi masih belum diganti sih namanya, masih nama gadget. Oh iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi pertanyaan dari Pak Prasetyo, apa itu sitokin? Jadi sitokin itu adalah reaksi yang terjadi kalau terjadi infeksi, Pak. Jadi kalau terjadi infeksi di dalam tubuh, maka tubuh itu seperti yang tadi sudah disampaikan, pertama kali virus atau bakteri yang masuk itu akan dimusnahkan oleh makrofag namanya. Namanya fagositosis makrofag. Nah, kalau ini masih belum, maka kemudian pasukan yang kedua itu adalah T-cell, yaitu sel imunitas yang ada di jaringan. Nah, T-cell itu sambil memusnahkan, itu juga memberikan sinyal agar B-cell ini adanya di dalam darah, itu kemudian dia membantu memerangi mikroba itu. Nah, kemudian sambil B-cell memerangi, B-cell juga mengirimkan sinyal ke sistem imunitas. Nah, pengirim sinyalnya itu dengan sitokin ini tadi. Nah, pada kondisi di mana virus itu sedemikian banyaknya yang masuk ke dalam tubuh, maka sitokin itu menjadi berlebihan produksinya. Jadi sinyal yang diberikan oleh B-cell itu menjadi berlebihan, sitokinnya berlebihan, kemudian pembentukan sel imunitas juga menjadi berlebihan. Karena itu badai sitokin itu menyebabkan disfungsi vaskular, baik mikro maupun makro. Jadi bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana menanggulangi badai sitokin? Tingkatkan imunitas, Pak. Secara singkat adalah itu. Bagaimana meningkatkan imunitas? Konsumsi selain gaya hidup yang sehat, yaitu tidur cukup, kemudian berpikir positif, dan lain-lain seterusnya, termasuk konsumsi cukup air minum yang sehat, itu juga kemudian konsumsi suplemen, misalnya trio fondasi itu tadi, yaitu omega 3, kemudian high protein, dan double X. Silakan kalau ada tambahan, Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Hari, udah jelas. Selanjutnya dari Pak Damin, suplemen cocok buat tiroid apa saja, Pak? Silakan Ya. Pak Hari. Ini untuk hipertiroid itu memang kita perlu sangat berhati-hati. Ada beberapa suplemen itu yang justru akan meningkatkan hipertiroidisme ini. Oleh sebab itulah maka sekali lagi dari beberapa kasus atau pengalaman yang ada, kalau kita itu konsumsi trio fondasi, jadi omega 3, kemudian protein, dan satu lagi adalah double X, itu secara berangsur hipertiroidisme itu bisa dikurangi, Pak Damin. Gambarannya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Selanjutnya dari Ibu Fani, suplemen apa yang cocok untuk penderita kanker usus, paru, dan liver? Yang baru tahun lalu sudah operasi dan kemo. Sekarang kemonya masih, tapi dengan minum obat kemo, bukan infus lagi. Suplemennya bisa kontra dengan obat kemo saya kah? Obat kemonya TS1 namanya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Fani. Jadi sebelum menjawab mengenai nutrisi apa dan sebagainya, sebaiknya kita mengenali gejala umum atau apa yang menyebabkan terjadinya kanker. Kanker itu adalah secara umum dimanapun itu adalah pertumbuhan abnormal dari
beberapa organ atau beberapa sel tubuh kita yang ada di organ tertentu. Dalam hal ini bisa di liver, bisa di usus, paru, dan sebagainya. Dan dia sebagaimana diketahui bisa bermetastasi, jadi bisa menyebar. Apa penyebabnya? Penyebabnya sekali lagi adalah bermuara pada kerusakan DNA. Jadi DNA sebagaimana diketahui itu gampangnya itu adalah cetakan untuk membuat sel. Kalau DNA-nya rusak, maka cetakannya juga rusak, sel yang diproduksi menjadi rusak, dan antara lain ini adalah penyebab kanker. Kalau dalam beberapa waktu yang lalu, Pak Jeffrey itu pernah memberikan training mengenai radikal bebas, kemudian penyakit degeneratif, dan sebagainya. Di situ dijelaskan oleh Pak Jeffrey bahwa radikal bebas itu bisa menyebabkan kanker juga. Nah, oleh sebab itulah, maka sebelum kita berbicara mengenai suplemen, untuk menyembuhkan dan menghindari kanker, yang pertama adalah kita perlu menjaga diri terhadap radikal bebas. Jadi mengurangi pewarna makanan, pengawet, kemudian juga asap, polusi, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan sekali lagi trio fondasi untuk kanker itu, karena double X ini fitonutrisinya benar-benar akan bagus sekali untuk mengoptimalkan metabolisme sel. Gambarannya kira-kira seperti itu, Pak Jeffrey. Dan jangan lupa juga high protein serta omega 3. Oke. Terima kasih Pak Hari. Jadi sebelum terkena kanker memang kita perlu jaga ya pola makan dan gaya hidup kita supaya selalu optimal. Lalu kalau sudah terkena kanker juga itu salah satu yang dijaga, pola makan dan gaya hidup sambil nah ini perlu dari dokter treatmentnya apa. Nah kalau dari Nutrilite tadi yang Pak Hari sudah sampaikan ya. Kalau pertanyaan dari Bu Fani lagi, dosis double X itu untuk autoimun jadi kira-kira 1 hari 1 kali 1 set ya. Dan jika minum ini dan juga minum obat dari dokter, apakah aman? Ya. Pak Hari. Pertama, silahkan konsultasi ke dokter mengenai itu. Terutama dokter spesialis autoimun itu memang tidak banyak. Kemudian yang kedua, dari beberapa kasus yang ada, beberapa penderita autoimun yang saya pernah kenal, itu memang memulai dengan 1 kali konsumsi double X 1 kali sehari. Bahkan beberapa penderita itu mulainya 2 hari sekali saja. Jadi kalau hari ini minum 1 set, kemudian besok enggak, terus kemudian besok lusa minum lagi 1 set. Gitu. Demikian selama kira-kira seminggu sampai tubuh beradaptasi, kemudian perlahan-lahan 1 kali sehari selama seminggu lagi, kemudian diteruskan secara normal kalau memang sudah tidak ada reaksi yang memperparah autoimun itu. Silakan kalau ada tambahan. Oke, terima kasih Pak Hari. Sekarang dari Ibu Yuli, malam Pak Hari, sawo palmetto kapan ada lagi? Sementara belum ada, apa penggantinya harus diminum? Terima kasih. Nah, itu mungkin yang bisa menjawab Pak Jeffrey ya Pak. Silakan Pak Jeffrey. Sampai saat ini belum ada beritanya, Bu Yuli. Jadi sementara ya jaga aja metabolisme tubuh dengan Trio Foundation ya. Jadi jaga semuanya aja sel-sel tubuhnya, termasuk sel-sel dalam prostat. Ya tercukupi makronutrisinya, tercukupi mikronutrisi, tercukupi fitonutrisinya juga, pola makannya baik, gaya hidupnya juga bagus. Paling itu yang bisa kita lakukan sih Bu Yuli. Berikutnya masih dari Bu Fani, protein lemak selain dari omega 3 dan makanan bisa didapat dari mana lagi ya? Dan berapa gram kira-kira protein intake per harinya? Silakan Mbak Hari. Maaf, ini pertanyaannya protein lemak selain dari mungkin lemak kali Pak Hari maksud. Oh, lemak ya Pak? Ya, lemak selain dari omega 3. Karena ini 2 hal yang berbeda ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi omega 3 itu banyak terkandung pada salmon sebagaimana kita ketahui. Jadi bisa saja kalau kita tidak mau suplementasi, kita makan saja salmon, tetapi 1 cup 1 soft gel
omega 3 itu hampir sama dengan 2 potong salmon yang besar. Yang biasanya kita makan kalau kita makan salmon steak dan seterusnya gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita mau konsumsi 3 kali sehari misalnya omega 3, itu kita harus makan 6 potong. Jadi dengan demikian memang lebih praktis menurut pendapat saya kalau kita dari suplementasi ini. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa gram protein intake per hari? Seperti ini. Kalau yang ini protein ya Pak? Ya, betul Pak Hari. Kalau protein maka rata-rata yang dibutuhkan kalau menurut Riskesdas atau riset kesehatan dasar itu yang disarankan minimal adalah 57 gram untuk orang dewasa per hari. 57 gram protein itu kalau dalam bentuk daging misalnya, itu kira-kira harus dikalikan 1,5. Jadi artinya sekitar 130 gram daging. 130 gram daging itu sama dengan steak yang ukurannya sangat besar. Itu kalau untuk mendapatkan protein. Dan lagi protein yang kita dapatkan dari daging, dari makanan maksudnya, itu pasti ada campuran lemaknya. Jadi kalau kita mau mengurangi berat badan dan sebagainya, sekali lagi, kalau high protein, maka yang disarankan adalah 2 kali 2 scoop. Jadi setiap kali kita minum, itu 2 scoop, bisa dicampur air, bisa dicampur jus, dan sebagainya. Bisa dicampurkan juga dengan sup, ke nasi, dan seterusnya. Itu 2 scoop 2 kali sehari. Silakan kalau ada tambahan, Pak. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya, dari training-training kesehatan dianjurkan kita butuh setiap harinya 10% dari berat badan kita, Bu Fani. Jadi, misalnya kalau berat badan saya misalnya 70 kg, saya butuh asupan 70 gram protein. Dan bagusnya yang ada di Nutrilite sudah bentuknya asam amino. Jadi sudah bentuk protein yang paling sederhana. Jadi tubuh bisa langsung menyerap tanpa harus ada prosesnya lagi yang panjang ya. Oke, sekarang dari Ibu Sonya, Pak Hari mau tanya, ini ada titipan pesan dari teman saya. I just got my kidney result, which is called serum creatinine. Range should be bad 0,4 sampai 0,9, but mine is slightly above borderline, which is 1,03. Should I still be taking supplements? Jawaban singkatnya, ya. Harus tetap mengkonsumsi suplemen. Tetapi, sekali lagi begini, kalau suplemen ini yang dimaksudkan adalah omega 3, maka omega 3 itu akan bisa menekan serum kreatinin. Jadi omega 3 penting sekali untuk penderita serum kreatinin yang relatif tinggi. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan fitonutrisi, vitamin dan mineral, double X maksudnya. Double X juga penting sekali untuk penderita ginjal ringan ini, gangguan ginjal ringan. Nah, berikutnya itu adalah protein. Dalam hal ini kita memang harus berkonsultasi dengan dokter. Biasanya penderita gangguan ginjal itu sangat rentan dengan asupan protein. Biasanya proteinnya harus dikurangi, tapi tentu saja ini sangat individual, tergantung pada aktivitasnya, tergantung pada level dari staminanya, status kesehatan, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi secara ringkas, omega 3 dan double X itu tetap harus dikonsumsi dan sebaiknya terutama omega 3 ditingkatkan. Kemudian protein itu silahkan, menurut pendapat saya sih protein ini kalau misalnya 1 scoop 2 kali sehari itu masih akan sangat bagus. Bahkan bisa meningkatkan kesehatan. Tapi silakan konsultasi ke dokter. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Hari. Kita ada 3 pertanyaan terakhir. Pak Jeffrey, maaf. Yang raise hand perlu dipersiapkan atau enggak Pak? Silakan, ini ada namanya Redmi. Ini ada raise hand, mau bertanya, silakan dibuka mic-nya.
Oh, mungkin enggak ya, Pak. Tetap Jadi, kepencet ya mungkin ya. Oke. ya, Kita lanjut ya Pak Hari. ya, Pak. Dari Pak Damin, malam Pak Hari, kedua jari tangan sering kesemutan saat tidur. Itu pertanda apa? Dan perlu minum apa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi secara singkat, kesemutan itu karena gangguan sirkulasi darah. Kalau gangguan sirkulasi darah, maka nomor satu yang harus dipertimbangkan adalah menambah asupan omega 3, Pak. Nomor satu seperti itu. Singkatnya. Terima kasih, Pak Jeffrey. Oke. Mungkin bisa dibantu juga dengan kalsium magnesium ya Pak Hari. Ya, Pak. Benar Karena sekali. saya juga pernah ngalamin kesemutan, tapi bukan di jari sih. Tapi setelah saya konsumsi Kalmak, itu hilang sampai sekarang. Yang berikutnya dari Ibu Sinta, ciri-ciri autoimun itu apa? Silakan Pak Hari. Secara singkat, autoimun itu adalah abnormalitas dari sistem imunitas tubuh kita. Nah, karena itu yang diserang itu adalah semua bagian tubuh termasuk syaraf. Autoimun ini terkenal dengan sebutan penyakit seribu wajah. Jadi dia gejalanya bisa macam-macam. Bisa sakit di seluruh persendian, bisa sakit di semua sistem syaraf, bisa terasa sakit kepala yang sangat hebat, kemudian radang sendi, dan seterusnya. Macam-macam sekali. Oleh sebab itulah, maka seringkali penderita autoimun itu menjadi salah diagnosa. Karena dianggapnya misalnya radang sendi, karena radang sendi, tapi ternyata itu adalah karena autoimun. Secara singkat kira-kira seperti itu, Bu Sinta. Tapi sekali lagi, yang kita pertimbangkan adalah DNA sel itu perlu benar-benar diperbaiki. Jadi dengan demikian, double X itu sangat diprioritaskan. Terima kasih. Mungkin nggak dia bisa menyerang kulit, Pak? Bisa, Bu? Kulit gatel-gatel gitu. Bisa, Bu? Aduh, kalau tangan saya gatel nih, kulitnya pada kelupas, Pak. Jadi serem. Jadi kita mesti tes apa ya, Pak? Mudah-mudahan bukan autoimun ya, Bu Sinta. Iya, iya, harus tes apa ya? Kalau hanya masalah kulit saja dan tidak disertai dengan misalnya penyakit pada sendi, kemudian sakit kepala dan seterusnya, saya kira sih mudah-mudahan bukan autoimun, Bu. Mungkin alergi pakai itu ya, antiseptik cuci tangan gitu ya. Ya, mungkin seperti itu, alergi biasa. Satu lagi, Pak. Dicoba body lotion yang Alano, Bu, yang untuk bayi itu. Saya udah pakai yang spesial dari dokter sih. Pak mau nanya satu lagi nih. Boleh Pak Jeffrey? Saya Sinta. Iya, silakan Bu Sinta. Itu pakai mobil kan pakai yang manual. Kaki kiri ikut berfungsi sampai sakit ya, pencetin kopling. Sekarang pakai mobil yang matic. Jadi kaki kiri saya nggak dipakai kan. Tapi kalau saya pulang, saya sakit sekali kaki kiri itu. Kenapa ya Pak? Yang sakit bukannya ngilu sekali. Sekarang kan nggak boleh ngurut nih. Kalau kita ngurut enak. Kalau sebaiknya kalau kita terasa nyeri, apalagi nyeri sendi, itu sebaiknya dimanapun itu tidak diurut sih Bu, tidak dipijat. Tapi kita coba tingkatkan konsumsi omega 3, karena sebagaimana kita ketahui omega 3 itu juga mencegah peradangan sendi. Lalu juga Ibu bisa mempertimbangkan untuk glukosamin juga. Termasuk kalau ada kesempatan, coba Ibu cek di asam uratnya, Bu. Apakah asam urat di dalam darah itu relatif tinggi. Kalau asam urat tinggi, ya berarti kita perlu mempertimbangkan apa yang bisa mengobati asam urat itu. Sekali lagi silakan konsultasi ke dokter, Bu Sinta. Silakan kalau ada tambahan. Itu aja Pak Hari. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Ibu Fani. Thanks dijelasin tentang timbulnya kanker karena radikal bebas. Boleh tanya lagi, apa benar kanker dari makanan seperti daging merah, vetsin, gula atau manis-manis tidak boleh? Susu, keju, karena dokter sih bilang tidak ada pantangan makan.
Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih. Jadi salah satu yang diduga merupakan penyebab kanker itu terutama sekali adalah radikal bebas. Sekali lagi seperti itu. Nah, kalau kita berbicara radikal bebas, maka apa sih radikal bebas? Itu nomor satu adalah polusi. Polusi udara, asap, dan lain-lain termasuk asap rokok. Yang berikutnya itu adalah pengawet dan pewarna makanan. Jadi dengan demikian bukan hanya ini saja, bukan hanya daging dan lain-lain saja, tapi coba hindari pewarna dan pengawet makanan. Karena itu untuk penderita kanker itu sebaiknya disarankan untuk asupan makanan itu makanan organik. Kemudian berikutnya itu adalah bahwa bagaimana dengan daging dan seterusnya. Memang sih diduga bahwa daging itu ada tercampur dengan steroid, hormon steroid pada saat penggemukan sapi, kambing, ayam, dan lain-lain itu di peternakannya. Dan ini juga secara akumulatif setelah bertahun-tahun bisa diduga menyebabkan kanker, terutama untuk orang-orang yang sensitif. Tapi saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh dokternya Ibu Fani bahwa sebaiknya tidak ada pantangan makan karena yang paling penting adalah asupan nutrisi, asupan gizi. Jadi dengan demikian, Ibu silakan pertimbangkan untuk konsumsi susu, terutama susu yang plain. Kemudian high protein, itu penting sekali, terutama untuk penderita kanker. Kemudian juga vitamin E dosis tinggi, biasanya dokter onkologi menyarankan seperti itu. Vitamin E dosis tinggi, dan vitamin E dosis tinggi itu ada di double X dan daily. Lalu berikutnya tentunya adalah fitonutrisi. Nah, kalau ada tambahan silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias bertanya, luar biasa sekali ya. Nah, saya akan minta waktu 10 menit terakhir ini buat menjelaskan, tadi ada yang juga bertanya dari Pak Willy, produk Bilberry dan lain-lainnya, bagaimana cara mendapatkannya, seperti itu ya. Oke, saya share screen dulu, saya coba singkat aja menjelaskan ini semua teman-teman. Jadi, kita tadi ada mengenal produk Trio Foundation, jadi cara kita mendapatkan produk ini, bisa ke MW Store, yang ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia, ya ada di Makassar, di Malang, di Medan, tapi kita juga bisa membelinya via online. Jadi ada aplikasi MW Central atau dari website mw.id. Dan kalau Anda nanti masuk ke sana, nanti akan ada dua harga. Ya. Dan sebelum saya ceritakan dua harga, nah ini disebut Trio Foundation, ada makronutrisi, mikro, dan fitonutrisi. Jadi buat Anda yang mau lengkap nutrisi hariannya, karena menyadari bahwa dari makanan sehari-hari, kayaknya nggak mungkin deh bisa terlengkapi. Saya juga menyadari itu, teman-teman. Makanya saya mengkonsumsi ini. Untuk omega 3, ini dari ikan salmon liar. Jadi yang ada di luaran sana, dijual murah, ini itu kebanyakan ikan salmon budidaya manusia. Nah, ini ikan salmon dari perairan Fjord Norwegia. Jadi MW membeli perairan di sana dan ikan-ikannya secara liar bertumbuh, beternak di sana dan diambil di sana di Norwegia. Dan per soft gel-nya ini 4.700 kalau saya makan satu per hari. Karena saya tinggal di Jakarta, ya saya parkir di Jakarta sejam aja 5.000. Ini lebih murah dari itu. Nah, untuk double X ini juga solusi buat keluarga kami. Pertama tadi ikan adalah menu yang jarang-jarang ada dimasak oleh istri saya. Dan kalau ada pun juga ikan yang bukan perairan laut dalamnya, bukan seperti salmon, tuna, anchovy, hiu, nggak seperti itu, paling ikan teri dan lain-lain. Nah, ini ada lagi double X untuk melengkapi nutrisi harian kita nih. Ada 10 mineral. Jadi daripada kita nyari-nyari banyak buah dan sayur, karena mineral adanya di buah dan sayur, ini sudah tersedia. Ada seleniumnya, ada zinc-nya juga. Jadi banyak orang yang teman saya, dia terkena COVID, langsung nyari ini. Saya bilang, sebelum kena COVID, jaga tubuh kita dengan double X, dengan mineral yang cukup. Ada 10 mineral, ada 12 macam vitamin, ini dari warna-warni tumbuhan, dan hebatnya ini teman-teman,
ada 22 fitonutrisi. Yang tadi Mas Dio tanyakan, kok nggak dijelaskan semua ya malam hari ini? Nah, karena juga kita keterbatasan waktu, jadi mungkin nanti akan ada sesi lanjutannya, tapi di Double X ini ada 22 macam fitonutrisi. Jadi kalau Anda mau dapetin fitonutrisi, bisa nggak? Bisa sih, Anda bisa punya pohon, di rumah ada sayur dan buahnya, Anda kumpulkan, Anda blender, lalu setelah Anda blender, Anda pisahkan nih, airnya dibuang, seratnya dibuang, ada protein juga dalam buah dan sayur, itu juga dipisahkan, ada lemaknya juga, ada vitamin, ada mineral. Nah, akan tersisa satu bagian yang namanya fitonutrisi, atau konsentrat sayur dan buah. Tapi buat bikin yang seperti itu, repot dan pasti makan biaya. Nah, ini nih, 5 macam warna sayur dan buah sudah ada dalam 22 fitonutrisinya Double X. Ini lengkap banget, lengkap sekali. Mencegah kanker, menjaga kesehatan optimal. Nah, untuk 5 porsi atau 400 gram buah dan sayur setiap hari, kalau saya sih, saya andalkan Double X ini. Dan protein dan omega 3 tentunya ya. Nah, berapa sih harganya? Kita pernah coba dengan beli makanan organik, ada yang beli online, ada yang kita cari toko organiknya juga. Akhirnya dihitung-hitung mahal bener ya. Terutama untuk mencari yang berry-berry ini nih, yang strawberry, bilberry, itu mahal sendirilah dibanding buah apel, orange, dan lain-lain. Anggaplah kalau di hitungan ini 71.600 untuk 5 jenis buah dan sayur. Nah, dengan Double X, ini hanya Rp18.650 per hari. Jadi buat saya pribadi, kami menghemat uang tentu dan juga menghemat waktu buat menjaga kesehatan kami sekeluarga. Ya, saya saya dan istri dan 3 orang anak ya. Oke, nah ini nih Double X ada 12 vitamin, 10 mineral dan 22 fitonutrisi. Ini lengkapnya luar biasa deh. Sangat menjaga kesehatan kita. Nah, ini tadi dari Pak Hari ya. Mungkin ada yang tadi kayak Pak Willy bingung, apa sih kurkumin? Nama orangnya ya Bang Kurkumin. Itu ada Sophora, itu Tante Sophora ya. Kita nggak tahu juga, itu nama Latin dari pohon, buah sayur. Itu ada tugasnya masing-masing ya, para scientist, para apoteker, ya mereka mempelajari itu. Nah, kita beruntung, kita tinggal menikmati apa yang sudah menjadi riset dari Nutrilite selama berapa tahun? Selama 87 tahun, teman-teman. Ini bukan perusahaan yang baru berdiri bulan lalu ya. Nah, ini keuntungan ecerannya. Contoh Double X. Kalau teman-teman beli sebagai bukan member, harganya 775.000. Tapi kalau Anda join itu menjadi member, bayar Rp100.000 buat registrasi, langsung harganya lebih murah, diskon 30% jadi Rp596.000. Jadi kalau Anda yang mau pakai dan juga mau sharing ke teman-teman di teman pengajian, teman gereja, teman olahraga, kita jual 5 box, udah ada keuntungan nih 5 kali 179.000, udah hampir Rp900.000 tambahan penghasilan kita. Di masa pandemik tambahan uang, why not? Kenapa enggak gitu ya? Nah, ini nih ada selisih harga eceran, harga IBO. Nah, untuk produk-produk yang lebih tinggi yang disebut home tech seperti ini, penyaring udara, ini hit banget penjualannya selama pandemik berlangsung sampai saat ini harga selisihnya aja 5,8 juta. Makanya banyak orang mendingan join aja jadi anggota. Cuma 100.000 buat dapat keuntungan-keuntungan ini. Kalau eSpring buat penyaring air, selisihnya 3,6 juta. Ya. Nah, sekarang ini ada program terbaru, teman-teman, yang namanya pelanggan prioritas. Ini ditujukan buat Anda yang Anda mau nih pakai produk Double X, tapi Anda mengatakan, saya ini ya pernah lo join MW 5 tahun yang lalu. Boleh nggak saya beli produknya harga yang member, harganya 596. Nah, sekarang ini ada solusi teman-teman. Buat Anda yang pernah jadi member beberapa waktu yang lalu, Anda boleh join lagi. Kali ini joinnya gratis, nggak bayar sama sekali. Anda perlu terdaftar di database MW, lalu Anda bisa membeli semua produknya dengan diskon 30%, bisa diantar ke rumah juga, bisa ikut promo-promo juga. Kemarin nih bulan lalu ada promo air fryer murah banget dan sangat bagus. Anda bisa nikmati. Tapi bedanya, kalau Anda join sebagai pelanggan prioritas, Anda nggak bisa dapat keuntungan. Ya, nggak bisa keuntung dari jual atau dari membangun grup, karena nggak bisa mensponsori. Tapi kalau Anda yang bergabung menjadi member, kayak misalnya saya member, saya mengajak teman saya join jadi pelanggan prioritas dan dia mau beli Double X, ya udah, karena dia pelanggan prioritas, dia belinya harga 596.
Nah, saya akan dapat 10% dari harga double X-nya sebelum PPN. Jadi 10% dari 541.000, totalnya Rp54.000. Lumayan. Ya, teman saya itu happy karena dia merasa beli dengan harga member, nggak diuntungin. Dan saya juga happy karena saya mendapat reward dari mengenalkan produk ini kepada dia, seperti itu. Nah, ini juga sama ya untuk eSpring, kalau dia pelanggan prioritas, dia nggak dapat rabat, nggak dapat keuntungan, pokoknya saya dapat 10% ya, Rp1.000.000. Jadi why not? Ini ada promo join gratis, kita gratiskan semua orang yang Anda kenal di seluruh muka bumi ini ya. Nah, ini eSpring, juga agak eceran. Nah, ini contohnya nih, bagaimana kalau dalam satu komunitas, semuanya mau jadi pelanggan prioritas, semuanya mau beli double X, ya udah, 11 orang dikali satu keuntungan double X 54.000, totalnya 595.000 teman-teman. Ini sudah bisa membeli satu double X lagi buat kebutuhan saya pribadi. Jadi hitung-hitung bisa dapat produk gratis. Menarik kan? Nah, kalau ada 5 pelanggan prioritas, ya ini tentunya contohnya ada yang beli Trio Foundation karena mencegah autoimun, ada yang disdrop sama LOC karena merasa kulitnya kok jadi kelupas-kelupas, mungkin sabun cuci piringnya, Bu, yang nggak bagus misalnya ya. Atau ini ada lagi yang mau beli macam-macam deh. Jadi totalnya kalau dihitung dari pelanggan prioritas aja, ini bisa dapat Rp300.000 loh. Dia senang, kita senang karena semua dapat benefit. Nah, ini terakhir penjelasan saya bahwa ada keuntungan yang kedua bagi Anda yang memang ingin memiliki sebuah bisnis sendiri. Jadi ini hanya 4 menit penjelasan saya. Jadi kalau Anda ingin sehat secara fisik, kali-kali ada di antara Anda yang juga ingin sehat secara finansial. Maksudnya dompetnya juga sehat gitu ya, rekeningnya sehat. Nah, ini dilihat dari omset selama 1 bulan, tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi selama 1 bulan kalender, dilihat total omsetnya Anda berapa. Misalnya kalau 350.000 poin, ini poin ya teman-teman. Berapa sih rupiahnya? Tinggal dikali 10 aja. Jadi 350.000 poin berarti 3,5 juta rupiah. Ya, Anda jual 11 double X juga udah di atas 500.000 poin. Atau kalau 1 juta poin ini 10 juta rupiah. Nah, kalau 16 juta poin, ini bonusnya gede nih, tapi secara rupiah 160 juta rupiah. Jadi kalau jual 5 double X, 10 double X sendiri masih bisa lah ya, kita belajar-belajar, kita bisa undang nih ke Health Talk hari Kamis depan misalnya. Tapi kalau mau menjual sampai 160 juta, sepertinya perlu strategi yang berbeda, teman-teman. Nah, makanya saya nggak jelaskan sekarang, ini penjelasannya ada sesi khusus, kalau malam ini namanya Health Talk, nanti sesi itu namanya Business Talk. Jadi bisa diatur personal sama rekan yang mengundang Anda. Intinya adalah kita mengenalkan ide berwirausaha online ke 100 teman deh sebagai contoh. Dari 100 teman kita itu, anggap semuanya nggak tertarik, hanya 20 yang tertarik. 20-nya tertarik mau menjadi anggota karena mau beli produk yang menjaga kesehatan ya, 80-nya mungkin masih belum tertarik. Nah, dari 20 yang join, ada 4 yang tertarik ingin mendapat penghasilan tambahan, ingin melunasi hutang, ingin dapat jalan-jalan gratis, ingin beli rumah. Nah, anggapnya si B, dia membangun jaringan distribusi, ya dia membangun customer base ya, ada 10 rumah tangga nih di dalam grupnya si B. Jadi omset 1 juta. Si C, dia ada 70 rumah tangga, 70 member, ya omsetnya 7 juta poin. Si D dan si E punya 40 rumah tangga, omsetnya jadi 4 juta. Jadi kalau di total omsetnya ini mencapai 160 juta poin lebih, ya di sini 17 juta. Jadi caranya begitu teman-teman. Jadi ada partnership, kita membangun bisnis jaringan atau customer base. Nah, sekali lagi, ini akan jadi bahan untuk bisnis talk. Jadi teman-teman bisa tanya, apa nih ada bisnis talk, kita bisa ikutan. Nah, dari pembagian hasilnya, nanti juga akan dijelaskan di bisnis talk, Anda akan mendapatkan net 15 juta per bulan. Setelah dibagi hasil, ya kan ada miliknya si B, miliknya si C, D, E, bagi hasil, ini netnya buat Anda. Nah, teman-teman, buat info aja, saya mendapatkan usaha ini, mengenal usaha ini tuh lebih dari 25 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih di kampus, baru join, masuk kampus Trisakti, diajak join MW, tapi saya nggak ngerti, saya juga nggak mau pakai produknya, saya pikir juga ini buat direktur, manajer, pengusaha. Jadi setelah saya join, saya vakum selama 9 bulan, tapi untungnya saya dipaksa ke acara
ini teman-teman, yang namanya N21 Connect, ini virtual meeting, pertemuan online melalui aplikasi N21 Mobile. Waktu itu tentunya masih offline, saya datang, saya lihat tentang sistem edukasi. Jadi ternyata pendekatan usaha ini adalah edukatif, memberikan informasi tentang bisnis, tentang membangun aset, tentang kesehatan, bukan jualan door to door. Nah, gara-gara seminar ini, saya jadi semangat, karena saya melihat banyak pelajaran leadership, entrepreneur, tentang time management, akhirnya saya bisa mencapai satu peringkat yang waktu itu nilainya 15 juta per bulan. Memang saat itu saya punya impian kuat, ingin bantu orang tua, ingin bayar uang kuliah sendiri, di masa kampus ingin juga mandiri, dan saya bisa beli mobil waktu kuliah dari uang saya sendiri. Dan kami full time di usaha ini sampai sekarang ya, saya dengan istri saya, kita menikah, punya menikmati uangnya, waktunya, travelingnya. Pada dulu sebelum bisnis Emboy, sekalipun nggak pernah kami naik pesawat terbang. Tapi gara-gara usaha ini yang dikenalkan oleh kawan dekat kami, ini menjadi satu solusi buat mencapai hidup yang lebih baik. Kami bisa ke Norwegia, Rusia, Afrika Selatan, wah luar biasa. Jadi teman-teman, kenapa nggak membuka diri? Lihat-lihat dulu aja, Anda nggak perlu komitmen kok. Kan ini mengenai hidup Anda ya. Kalaupun Anda memulai usaha ini dan ternyata akhirnya sukses, kan yang senang Anda juga gitu ya. Tapi ada bagusnya mempelajari apa sih usaha ini, kok modalnya kecil, kok edukasinya juga menarik. Oke, itu aja dari saya. Jadi silakan teman-teman nanti bertanya dari teman-teman yang mengundang. Saya kembalikan kepada Pak Hari. Mungkin ada pesan untuk penutup Pak Hari untuk hubungan fitonutrisi dan health kita. Silakan Pak Hari. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif meskipun waktunya cukup pendek, Pak Jeffrey. Sekali lagi saya juga senang sekali ada kesempatan berkolaborasi dengan Pak Jeffrey yang betul-betul pengalamannya luar biasa sekali. Nah, bagi para sahabat yang benar-benar sudah bergabung di malam hari ini, kalau masih ada pertanyaan atau ada hal yang masih perlu ditanyakan, silakan pada orang yang mengundang Anda, agar nanti pertanyaannya diteruskan kepada Pak Jeffrey atau mungkin ke saya. Nah, sekali lagi, tidak ada hal yang kebetulan, dan ini kebetulan waktunya juga sudah lewat 25 menit dari waktu yang biasa dialokasikan. Jadi kita akan segera tutup dengan satu doa, dengan satu harapan, mudah-mudahan semuanya yang kita lakukan itu benar-benar bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk menghubungi Anda. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih.